Halo, selamat datang kembali di channel Catatan Arya. Di video kali ini kita akan membahas bangunan bersejarah yakni Museum Benteng Vriendeboek. Benteng Vriendeboek merupakan salah satu bangunan yang terletak di Jalan Malioboro, Yogyakarta, menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Vriendeboek di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Keraton Kasultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Setelah keraton mulai ditempati kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sektarnya, akan tetapi di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan dan blokade. Dengan kata lain bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Pada tahun 1760 mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana, dan pada tahun 1767 oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Sieubeke diresmikan menjadi benteng company dengan nama Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Benteng Rustenburg mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rustenburg diubah menjadi Benteng Vriendeboek yang artinya perdamaian. Seiring dengan berjalannya waktu, Benteng Vriendeboek merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris 1811 sampai 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawfurd atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa penguasaan Inggris, terjadi peristiwa penting di tempat ini yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Juni tahun 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoi. Pada tanggal 5 Maret tahun 1942 ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di Benteng Vriendeboek digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Vriendeboek digunakan pula sebagai markas Kempete dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Benteng Vriendeboek diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun, ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember tahun 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948 sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara IVG, Informatie voor Geheimen, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion pasukan dan penyimpanan perbekalan berbagai peralatan tempur. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan perasaan lega oleh seluruh rakyat Yogyakarta. Ditambah dengan keluarnya pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pernyataan tanggal 5 September tahun 1945, yang kemudian diikuti oleh Sri Paku Alam ke-8 yang berisi dukungan atas berdirinya negara baru, Negara Republik Indonesia, maka semangat rakyat semakin berapi-api. Sebagai akibatnya terjadi berbagai aksi spontan seperti pengibaran bendera merah putih, perampasan bangunan dan juga pelucutan senjata Jepang. Masih kuatnya pasukan Jepang yang berada di Yogyakarta,
menyebabkan terjadinya kontak senjata seperti yang terjadi di Kota Baru Yogyakarta. Dalam aksi perampasan gedung ataupun fasilitas lain milik Jepang, Benteng Vriendeboek juga menjadi salah satu sasaran aksi. Setelah benteng dikuasai oleh pihak RI untuk selanjutnya penanganannya diserahkan kepada instansi militer yang kemudian dipergunakan sebagai asrama dan markas pasukan yang tergabung dalam pasukan dengan kode Staff Ki, di bawah Komandan Letnan Muda Iradio, yang bertugas mengurusi perbekalan militer. Oleh karena itu tidak mustahil bila pada periode ini Benteng Vriendeboek di samping difungsikan sebagai markas juga sebagai gudang perbekalan termasuk senjata, mesiu, dan sebagainya. Pada tahun 1946 di dalam komplek Benteng Vriendeboek didirikan rumah sakit tentara untuk melayani korban pertempuran. Namun dalam perkembangannya rumah sakit tersebut juga melayani tentara beserta keluarganya. Ketika tahun 1946 kondisi politik Indonesia mengalami kerawanan di saat perbedaan persepsi akan arti revolusi yang sedang terjadi. Meletuslah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946, yaitu percobaan kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudarsono. Karena usaha tersebut gagal maka para tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut seperti Muhammad Yamin, Tan Malaka dan Sudarsono ditangkap. Sebagai tahanan politik mereka pernah ditempatkan di Benteng Vriendeboek. Pada masa agresi militer Belanda II, tanggal 19 Desember tahun 1948. Benteng Vriendeboek yang waktu itu dijadikan markas militer RI menjadi sasaran pengeboman pesawat-pesawat Belanda. Kantor Tentara Keamanan Rakyat yang berada di dalamnya hancur. Setelah menguasai lapangan terbang Maguwo, tentara Belanda yang tergabung dalam Brigade T pimpinan Kolonel Van Langen berhasil menguasai kota Yogyakarta, termasuk Benteng Vriendeboek. Selanjutnya Benteng Vriendeboek dipergunakan sebagai markas tentara Belanda yang tergabung dalam IVG, Informatie voor Geheimen, yaitu Dinas Rahasia Tentara Belanda. Di samping itu Benteng Vriendeboek juga difungsikan sebagai asrama prajurit Belanda dan juga dipakai untuk menyimpan senjata berat seperti tank, panser dan kendaraan militer lainnya. Ketika terjadi serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, sebagai usaha untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI bersama dengan TNI masih ada, Benteng Vriendeboek menjadi salah satu sasaran di antara bangunan-bangunan lain yang dikuasai Belanda seperti kantor pos, stasiun kereta api, Hotel Toegu, Gedung Agung, dan Tangsi Kota Baru. Kurang lebih 6 jam kota Yogyakarta dapat dikuasai oleh TNI beserta rakyat pejuang. Baru setelah bala bantuan tentara Belanda yang didatangkan dari Magelang tiba ke Yogyakarta, TNI dan rakyat mundur keluar kota dan melakukan perjuangan gerilya. Setelah Belanda meninggalkan kota Yogyakarta, Benteng Vriendeboek dikuasai oleh APRI Angkatan Perang Republik Indonesia. Kemudian pengelolaan benteng diserahkan kepada Militer Akademi Yogyakarta. Pada waktu itu Ki Hajar Dewantara pernah mengemukakan gagasannya agar Benteng Vriendeboek dimanfaatkan sebagai ajang kebudayaan. Akan tetapi gagasan itu terhenti karena terjadi peristiwa, tragedi nasional, pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Waktu itu untuk sementara Benteng Vriendeboek digunakan sebagai tempat tahanan politik terkait dengan peristiwa G30 SPKI yang langsung berada di bawah pengawasan Hankam. Rencana pelestarian bangunan Benteng Vriendeboek mulai lebih terlihat nyata setelah tahun 1976 diadakan studi kelayakan bangunan benteng yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah diadakan penelitian maka usaha ke arah pemugaran bangunan bekas Benteng Vriendeboek pun segera dimulai. Melalui surat keputusan Mendikbud RI Prof. Dr. Fuad Hasan nomor 0475/1992 tanggal 23 November tahun 1992 secara resmi Benteng Vriendeboek menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Yogyakarta. Untuk meningkatkan fungsionalisasi museum ini maka mulai tanggal 5 September tahun 1997 mendapat limpahan untuk mengelola Museum Perjuangan Yogyakarta di Brontokusuman Yogyakarta, dari Museum Negeri Provinsi DIY Sonobudoyo.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM 48 OT 001 MKP 2003 tanggal 5 Desember tahun 2003, Museum Benteng Frendebook Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala. Selanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM 48 OT 001 MKP 2003 tanggal 5 Desember tahun 2003, Museum Benteng Frendebook Yogyakarta mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai museum khusus merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala yang bertugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultural mengenai benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta. Kini Benteng Frendebook menjadi museum destinasi wisata edukasi bagi wisatawan lokal maupun asing. Di museum ini pengunjung dapat mengetahui informasi sejarah mengenai kota Yogyakarta di zaman penjajahan Belanda hingga agresi militer kedua Belanda melalui diorama. Untuk mengunjungi museum ini, pengunjung hanya dikenakan biaya tiket masuk Rp3.000 saja. Harga yang sangat terjangkau untuk mengetahui dan mempelajari sebuah sejarah penting di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di kota Yogyakarta. Sampai jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya.